kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar di tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Kita langsung saja ke materinya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Kira-kira pada gambar ini Benny dan teman-temannya sedang apa ya? Ya, mereka sedang bermain ayunan dan membersihkan ayunannya. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman-teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ini adalah cerita tentang Benny yang bermain di taman kota. Dari bacaan ini, apakah bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut? Kita sudah belajar tentang kata tanya. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, apa, kapan, mengapa, ya. Dan setiap kata tanya itu memiliki kegunaan masing-masing. Contoh kalimat tanya berdasarkan bacaan ini. Di mana Benny dan teman-temannya bermain ayunan? Ayo, di mana? Iya, di taman kota. Itu kalimat tanya yang pertama. Kalimat tanya yang kedua nih. Siapa yang berdiri di belakang Lani? Ya, yang berdiri di belakang Lani adalah Dayu. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ayo, tadi dalam bacaan tadi siapa yang duduk paling kanan? Ya, ada Lani. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Nah, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ya, yang duduk di paling kiri adalah Udin. Lalu pertanyaan yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ayo, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Ya, yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Pertanyaan yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Ya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, itu tadi pertanyaan berdasarkan isi teks bermain di taman kota. Kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Kata pertama adalah taman. Apa sih arti taman? Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga
dan tempat yang sangat menyenangkan. Itu pengertian dari taman. Misalnya, bisa membuat kalimat dengan kata taman. Contohnya, aku pergi ke taman bersama keluargaku. Kata yang kedua adalah kota. Nah, kota ini artinya apa ya? Kota itu artinya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Kalian bisa membuat kalimat dengan kata kota seperti contohnya ini. Aku tinggal di kota Semarang. Ayah pergi ke kota Jakarta. Itu penggunaan dengan kata kota. Lalu ada kata ayunan. Apa itu arti dari ayunan? Ayunan itu mainan untuk berayun-ayun artinya. Contoh kalimatnya, adik sedang bermain ayunan. Nah, itu tadi 3 kata yang harus kita ketahui arti atau maknanya. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata Bu Guru. Lalu anak-anak menjawab, "Hore!" Mereka sangat senang karena akan mengamati keragaman benda pada ayunan. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah ayunan. Kita akan mengamati dan menyebutkan ciri-ciri dari ayunan tersebut. Yang pertama yang kita amati adalah tali ayunan. Ciri-ciri tali ayunan adalah bentuknya panjang, terbuat dari benang yang dililit-lilit. Di sini, tali ayunan ini sangat kuat sehingga ketika kita naik di ayunan, tali ayunan ini tidak akan mudah patah ya. Lalu ada yang berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Nah, tergantung dari ayunan yang kalian amati. Berikutnya yang kita amati adalah tempat duduk ayunan. Nah, tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu, berwarna biru. Nah, mungkin yang kalian amati berbeda. Berikutnya yang kita amati adalah tiang ayunan. Bentuknya seperti tabung tapi panjang, terbuat dari besi dan sangat kuat, berwarna abu-abu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan itu termasuk dalam benda padat. Nah, benda padat jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuknya tidak akan berubah-ubah. Ada benda yang kuat, ada juga benda yang tidak kuat. Warna dari benda-benda ini itu berbeda-beda. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan saat mengamati ayunan. Benny, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, di sini Benny dan teman-temannya akan membuat kotak tisu yang dilapisi dengan pasir. Apa saja ya yang diperlukan dalam membuat kotak tisu ini? Nah, kita lihat dulu contoh kotak tisu yang bisa dihias dengan pasir. Nah, ini adalah contohnya. Bisa dihias juga dengan kerang ya. Lalu cara membuatnya bagaimana? Ini cara membuatnya. Cara membuatnya, pertama buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Jadi kalian buat pola dulu. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna gelap. Jadi ada 2 jenis warna pasir ya, yang terang dan yang gelap yang kita gunakan. Olesi bagian luar kotak tisu itu dengan lem yang kuat. Lalu setelah diberi lem, taburkan pasir
di seluruh bagian terluar kotak tisu sesuai dengan pola hias kita. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Setelah itu kalian bisa hias dengan tambahan hiasan. Sudah jadi tuh kotak tisu yang dihias dengan pasir. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyaknya. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya? Oh, begini. 14 sekop air kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian bisa dicari dengan penjumlahan berulang, kalau pembagian bisa dicari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Maka kita mencari masing-masing truk mengangkut pasir berapa kali ini dengan cara pembagian, yaitu 24 dibagi 3. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa pembagian itu bisa kita cari hasilnya dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah angka 0. Berarti kita cari bersama-sama, yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini hasilnya 21 belum sampai 0. Berarti kita kurangi lagi 21 dikurangi 3, yaitu 18. Karena masih belum 0, berarti kita kurangi lagi 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Lalu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah 0, berarti kita akan tahu nih hasilnya ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 24 dibagi 3 ada 8. Maka kita tulis dulu nih kalimat matematikanya. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurangi 3-nya sebanyak 8 kali. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya itu bukan 0, tapi 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Kita coba ya untuk contoh soal berikutnya. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Kita bisa mencarinya dengan cara 36 dibagi 4. Ayo kita kurangi sampai hasilnya 0 ya. 36 dikurangi 4 ya. 36 dikurangi 4 sama dengan 32. Karena belum angka 0 nih hasilnya, berarti kita kurangi lagi. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Lalu 28 dikurangi 4.
Ya, 24. 24 dikurangi 4. 20. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 4. 12. 12 dikurangi 4. 8. 8 dikurangi 4. 4. 4 dikurangi 4. 0. Jadi sudah selesai nih pengurangan berulangnya. Kita hitung berapa kali kita mengurangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 36 dibagi 4 ada 9. Kita tulis dulu kalimat matematikanya. Nah, kalimat matematikanya 36 dikurangi 4 sebanyak 9 kali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 36 dibagi 4 sama dengan 9. Kalimat jadinya atau kesimpulannya, jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 kali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Lalu bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Tanya Benny. Di sini Bu Guru menjawab, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana Bu caranya? Tanya si Benny. Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 itu kita bagi dengan 9. Hasil pembagiannya kita bagi lagi dengan angka 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi kita bagi dulu nih. 72 dibagi 9 dibagi 2. Kita cari tahu dulu. 72 dibagi 9. 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Nah, setelah itu kita tuliskan 8 dibagi ini, angka yang belum dibagi tadi, dibagi 2. 8 dibagi 2 itu ada 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Itu yang diterangkan oleh Bu Guru. Nah, punya contoh nih untuk semuanya. 14 dibagi 7 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita cari dengan pengurangan berulang. Ya, 14 dibagi 7 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Ya, 14 dikurangi 7 adalah 7. Karena hasil di sini belum 0, jadi kita kurangi lagi. Kita tulis di sini 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. Ya, ada 2 kali pengurangan. Maka kita tulisnya di sini 2. Lalu kita pindahkan ke sini. Kita tulis 2. Lalu tadi kan 14 dibagi 7. Sekarang hasil dari 14 dibagi 7 kita bagi ini, yaitu dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan, ayo pembelajaran sebelumnya, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Contoh soal berikutnya adalah 28 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira mana dulu yang dikerjakan? Ya, 28 dibagi 7. Maka kita kurangi. 28 dikurangi 7 berapa? Ayo. Ya, 28 dikurangi 7, 21. Lalu 21 dikurangi 7,
Ya, 14. 14 dikurangi 7? 7. Lalu 7 dikurangi 7? 0. Jadi di sini ketemu 28 dibagi 7 sama dengan ada berapa pengurangan? Ada 4. Kita tulis 4 di sini, lalu kita pindahkan di sini. Maka 4 ini kita bagikan berapa lagi? Ya, kita bagikan 2 ini. Jadi kita cari tahu 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2. Ya, 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan? Ada 2 kali pengurangan. Berarti di sini kita tulis 2 dan di sini hasilnya adalah 2. Jadi 28 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya adalah 2 yang paling belakang ini. Semoga kalian mengerti ya. Nah, selesai nih pembahasan kita di tema 2 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga semua paham ya apa yang disampaikan. Apabila ada tutur yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.